Nama saya Seti Kinu Chandra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data. Penyajian data ada bentuknya, tapi di sini saya hanya menjelaskan mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Adapun kompetensinya yaitu memahami teknik penyajian data dua variabel dengan menggunakan diagram batang, garis, dan lingkaran menggunakan komputer. Adapun materinya yaitu yang pertama penyajian data dalam bentuk diagram batang. Salah satu manfaat penyajian data dalam diagram batang adalah memudahkan kalian dalam membaca dan menentukan frekuensi dari suatu data dengan cepat dan akurat. Teknik pembuatannya yang misalnya ada data tentang banyak siswa tiap kelas 8 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Kelas 8A laki-lakinya 16, perempuannya 14. Kelas 8B laki-lakinya 12, perempuannya 18. Kelas 8C laki-lakinya 15, perempuannya 19. Kelas 8D laki-lakinya 14, perempuannya 18. Kelas 8E laki-lakinya 13, perempuannya 17. Kelas 8F laki-lakinya 15 dan perempuannya 16. Cara membuat diagram batang dengan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai berikut. Pertama, bukalah program Microsoft Office Excel seperti di bawah ini. Yang kedua, masukkan data dalam Microsoft Office Excel seperti di bawah ini. Yang ketiga, berilah blok pada data pada tabel seperti di bawah ini. Yang keempat, klik menu Insert, akan muncul berbagai jenis diagram batang. Yang kelima, pilihlah diagram batang yang sesuai, akan muncul diagram batang. Mudah kan? Yang keenam, kalian bisa membuat variasi warna, jenis diagram batang, dan sebagainya dengan memilih menu yang tersedia. Data pada tabel di atas jika dibuat diagram batang adalah sebagai berikut. Di sini ada diagram batang dari data contoh tabel slide yang tadi. Yang diagram batang warna biru yaitu banyak siswa laki-laki, sedangkan yang orange pink ini banyak siswa perempuan. Yang kedua, mengenai penyajian data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam waktu berkala atau berkesinambungan. Misalnya ada data tentang banyak siswa SMP Cakrawala dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada tabel 6.5 berikut. Tabel 6.5, banyak siswa SMP Cakrawala dalam 5 tahun. Tahun 2010, laki-lakinya 1150, perempuannya 1200, jumlah 2350. Tahun 2011, laki-lakinya 1200, perempuan 1300, jumlah 2500. Tahun 2012, laki-lakinya 1100, perempuannya 1450, jumlah 2550. Tahun 2013, laki-lakinya 1400, perempuan 1650, jumlah 3050. Tahun 2014, laki-lakinya 1500, perempuan 1450, jumlahnya 2950. Teknik pembuatan. Yang pertama, bukalah program Microsoft Office Excel seperti di bawah ini. Yang kedua, masukkan data dalam Microsoft Office Excel seperti di bawah ini. Yang ketiga, berilah blok pada data pada tabel seperti di bawah ini. Yang keempat, klik menu Insert, akan muncul berbagai jenis diagram garis. Yang kelima, pilihlah diagram garis yang sesuai,
akan muncul diagram garis. Mudah kan? Kalian bisa membuat variasi warna, jenis diagram garis, dan sebagainya dengan memilih menu yang tersedia. Data pada tabel 6.5 di atas, jika dibuat diagram garis adalah sebagai berikut. Di sini, garis yang berwarna ungu yaitu perempuan, sedangkan yang hijau adalah laki-laki. Baiklah, yang terakhir mengenai teknik penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran hampir sama dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Misalnya ada data tentang banyak siswa SD, SMP, dan SMA Cakrawala dalam tabel 6.6 berikut. Tabel 6.6. Banyak siswa SD, SMP, dan SMA Cakrawala. Banyak siswa SD yang laki-laki 1.200, perempuan 1.300, jumlah 2.500. SMP laki-laki 1.000, perempuan 750, jumlahnya 1.750. SMA laki-lakinya 750, perempuannya 850, jumlah 1.600. Adapun teknik pembuatannya yaitu hampir sama seperti teknik pembuatan diagram batang dan diagram garis. Pertama, kita buka program Microsoft Office Excel seperti di bawah ini. Yang kedua, masukkan data dalam Microsoft Office Excel seperti di bawah ini. Yang ketiga, berilah blok pada data pada tabel seperti di bawah ini. Yang keempat, klik menu Insert, akan muncul berbagai jenis diagram lingkaran. Yang kelima, pilihlah diagram lingkaran yang sesuai, akan muncul diagram lingkaran. Mudah kan? Kalian bisa membuat variasi warna, jenis diagram lingkaran, dan sebagainya dengan memilih menu yang tersedia. Data pada tabel 6.6 di atas jika dibuat diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, diagram lingkaran laki-laki. Yang kedua, tentang perempuan. Baiklah, penjelasan mengenai teknik penyajian data sudah selesai, dan di sini ada beberapa latihan yang bisa Anda kerjakan sebagai pemahaman Anda lebih lanjut. Yang pertama, ada banyaknya penduduk dari satu kecamatan seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Dari tabel ini, Anda disuruh membuat yang A, buatlah diagram batang dan diagram garis dari data tersebut. Yang B, apa kesimpulan tentang banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan? Soal nomor 2. Dalam satu minggu, banyaknya kendaraan yang melintas di jalan tol tercatat dalam tabel berikut ini. Di sini ada perintahnya. Yang A, buatlah diagram lingkaran dari data tersebut. Yang B, tentukan persentase banyak kendaraan setiap hari dalam sepekan. Yang C, apa kesimpulan kalian tentang banyaknya kendaraan yang melintas dalam sepekan di jalan tol? Yang ketiga, diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan penjualan mobil di beberapa kota besar. Perintahnya yaitu A. Jika semua mobil yang terjual sebanyak 41.300, tentukan berapa banyak mobil yang terjual tiap-tiap kota. Apa kesimpulan kalian tentang banyaknya mobil yang terjual dari kota besar tersebut? Yang keempat, diketahui diagram batang tentang tinggi badan seperti di bawah ini. Perintahnya yaitu yang A, tentukan berapa banyak siswa masing-masing. Yang B, pada tinggi badan berapa jumlah siswa yang paling banyak dan paling sedikit. Yang C, tentukan ukuran tinggi badan yang banyak siswanya sama. Yang kelima, banyak siswa laki-laki dan perempuan di SD, SMP, SMA, dan SMK ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Perintahnya disuruh yang A, buatlah diagram batang dan diagram garis dari data tersebut. Yang B, buatlah diagram lingkaran dari data tersebut. Dan C, apa yang dapat kalian simpulkan dari ketiga diagram tersebut? Baiklah, sampai di sini penjelasan mengenai teknik penyajian data dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.